Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Siang tapi seperti pagi nih kawan-kawan, karena mendungnya luar biasa, masih gelap ini. Hujan terus di Magelang sampai pilek pokoknya. Semoga sahabat sehobi dimanapun Anda berada masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan konten kali ini kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, asiknya bisnis hobi ya kawan-kawan. Kemarin kita sudah bahas masalah pencarian materi, bagaimana cari materi biar dapat harga murah, kualitas bagus. Terus di mana bisa cari materi harga bagus, harga murah tapi kualitasnya bagus. Kalau udah dapat materi apa selanjutnya? Ya tentu saja beternak. Ini kita mau bahas di part ketiga kalau nggak salah ya. Kita part ketiga kita bahas masalah ternak, masalah pengadaan ternaknya. Bagaimana proses ternak itu sendiri. Kalau tidak salah 3 atau 4 ya ini partnya, nanti kita lihat lagi yang kemarin itu udah part berapa, nanti pokoknya kita berlanjut seperti itu aja. Jadi begini ya kawan-kawan, kalau untuk cari materi itu memang cari jago atau pemacek itu lebih mudah. Karena apa? Kita bisa langsung melihat sendiri, dicoba, diabar, itu melihat sendiri kualitas tarungnya seperti apa, dan tinggal kita sesuaikan budget kita atau anggaran kita. Kalau memang cocok kita beli. Tapi kalau beli indukan itu yang tidak mudah kawan-kawan. Karena apa? Karena jarang sekali kita bisa beli indukan dicoba, itu sulit sekali ya kawan-kawan. Diabar itu sulit sekali. Karena ya indukan mau kita abar itu juga kondisional. Kalau kondisinya pas dia mau tarung ya bisa aja kita abar. Tapi kalau nggak mau tarung ya sulit seperti itu. Nah, itu pentingnya trah itu di situ. Kita cari trah biasanya kalau indukan. Misalnya trah dari mana deng, Bloodline. Nah, seperti itu kita punya gambaran. Oh, indukannya mana deng itu karakternya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, berarti keturunannya kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu loh, trah itu pentingnya di situ. Jadi kita bisa cari materi tanpa harus mengabar. Cuma ya itu tadi, harganya pasti lebih mahal ya. Memang indukan itu rata-rata mahal. Dan sebagian besar peternak kita lebih memakai sistem kolonial atau yang agak kolot, bahwasanya indukan tidak pernah keluar atau tidak pernah dijual. Lah itu kawan-kawan. Ya di satu sisi benar, itu memang untuk mengurangi kompetitor. Jadi untuk peternak itu jangan sampai ada peternak baru yang kualitasnya lebih bagus, kan pasti seperti itu pola pikirnya. Dengan dapatnya indukan yang bagus, nanti dia bisa ternak. Nah, kalau ternak nanti otomatis jadi kompetitor. Nah, cuma beda dengan Prabu Farm. Prabu Farm semua dijual. Bahkan kok anakan yang betina, indukan, pejantan pun kalau harganya cocok kita jual seperti itu. Jadi kita open mind ya, buka pikiran, nggak kolot seperti itu. Perkara orang lain bisa beli materi indukan ataupun anakan, nanti bisa diternak di sana menjadi bagus. Itu justru saya malah seneng kawan-kawan. Jadi benar-benar materi saya itu bermanfaat itu loh, membawa keberkahan di kandang orang lain. Bukan kok malah merasa waduh saing baru nih. Nah itu saya sama sekali tidak ada pemikiran seperti itu. Jadi biar aja orang lain beternak. Bahkan tips dan trik-triknya saya bagikan seperti ini secara cuma-cuma. Kalau dipikirkan rugi kawan-kawan, untung saya apa? Cuma ya tidak cuma materinya, berharap ilmu saya juga menjadi berkah biar bisa diterapkan ke orang lain seperti itu. Jadi ternak tetap harus pejantannya bagus, indukannya bagus. Banyak sekali yang bertanya, Mas, kalau ternak itu yang harus bagus apanya, pejantannya atau indukannya? Semua harus bagus. Semua harus bagus saja, hasilnya belum tentu bagus, apalagi cuma satu yang bagus. Nah seperti itu, tapi paling tidak kita ikhtiar dulu. Ikhtiar cari indukan yang bagus, pejantan yang bagus. Terus nanti diternak dengan metode yang bagus. Selanjutnya kita berdoa, masalah hasil itu Allahu a'lam bishawab. Jadi semua hasil yang menentukan adalah yang di atas. Tapi biasanya hasil tidak akan mengkhianati proses. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi untuk metode ternak, kalau kawan-kawan sehobi masih
dalam tahapan pemula itu jangan terlalu cepat ngegasnya. Jadi ayam bertelur ngeram netes itu nanti diikutkan indukannya aja, dimong indukannya, tidak usah langsung dibok seperti itu. Karena apa, nanti yang penting ayam itu sehat dulu. Untuk awal-awal kita butuh sampel kawan-kawan. Jadi orang ternak itu butuh sampel dulu. Tujuannya nanti di marketing, di pembahasan selanjutnya. Jadi kita jangan langsung, wah materinya mahal ini, terus anakannya langsung dijual kutuan atau anakan kecil-kecil udah dijual. Itu sangat salah kaprah kawan-kawan. Di situ Anda sama saja mematikan langkah selanjutnya. Jadi ternak harus punya sampel dulu, produknya seperti apa. Kalau produknya bagus, oke, baru berani jual anakan. Seperti itu prinsip kalau di kandang Prabu Farm. Tidak kok langsung materi datang, kawinkan, hasilnya seperti apa enggak, kita belum tahu, anakannya dijual. Nah, itu mematikan langkah selanjutnya. Kalau Anda mau menjadi peternak besar, jangan seperti itu tekniknya. Jadi dirawatkan indukannya itu ayamnya lebih bagus. Paling nanti usia 2-3 bulan indukannya udah siap kawin, diperanakkan lagi, dikawinkan lagi. Itu bisa ya paling nggak selisih itu 3-4 bulan lah. Ayam itu selisihnya adiknya itu 3-4 bulan. Anak pertama umur 3-4 bulan keluar lagi, netes lagi. Seperti itu, ritmenya seperti itu. Dengan rawatan yang bagus, insya Allah konsisten seperti itu. Nah, nanti kalau untuk masalah jantan betinanya biasanya stabil. Betina itu kalau mengeluarkan stabil. Untuk peranakan yang pertama misalnya keluar 6 ekor, jantannya 2, betinanya 4. Untuk peranakan yang selanjutnya atau netesan selanjutnya biasanya rata-rata sama kawan-kawan, keluar 6 lagi pasti jantannya 2, betinanya 4, seperti itu. Kalau untuk tahap level awal tidak masalah, ternak aja, yang penting anaknya nanti diseleksi bagus atau tidak. Tapi kalau Anda udah di tahap selanjutnya, istilahnya udah upgrade untuk metode ternaknya, betina-betina yang seperti itu harus disingkirkan. Karena apa? Kita rugi kawan-kawan. Sebagai peternak ayam hobi atau ayam petarung, pasti kita mengharapkan banyak jantannya. Jadi indukan-indukan yang seperti itu nanti disingkirkan kalau sudah ada stok indukan yang cukup banyak. Tapi kalau masih punya 1-2 ya pakai aja. Mau disingkirkan Anda beli lagi repot, modal tambah lagi. Seperti itu. Terus kalau untuk pemasaran ya kalau sebisa mungkin anakan yang pertama itu tetap harus disampel dulu, diabar. Gimana pola mainnya, gimana pola tarungnya, pukulannya itu harus tahu dulu, jadi baru dijual. Insya Allah kalau produk Anda bagus, nanti peranakan selanjutnya itu udah dipesen dari pembeli-pembeli yang awal. Mas, adiknya ada nggak? Yang setetasan sama ini ada nggak? Biasanya seperti itu. Jadi nggak usah buru-buru jual kutuan. Wah, ini biaya pakainya mahal mas. Ya, usaha ternak itu memang tidak murah. Jadi perlu diketahui kalau yang modalnya tipis-tipis, lebih baik cari usaha lain lah, jangan ternak. Karena ternak memang butuh proses panjang kawan-kawan. Ternak ayam hobi itu bisa menghasilkan uang rata-rata kalau udah berproses minimal 10 bulan. 10 bulan itu cuma masih makan terus seperti itu. Jadi memang panjang. Kalau mau tetap berbisnis hobi, nanti saya bikinkan solusinya atau triknya yang untuk cari uang cepat. Dengan catatan ya, kalau uang cepat itu biasanya tidak besar jumlahnya. Jadi cepat itu pasti sedikit, kalau besar pasti berproses cukup panjang seperti itu. Nanti di tahap selanjutnya saya bahaskan di part yang lain lagi. Jadi ini kita bahas yang step yang sewajarnya peternak dulu. Tapi kalau nanti yang pengen bener-bener untuk cari duit, nah nanti saya kasih solusinya. Terus kalau untuk pembesaran ya seperti itu, kasih makan yang bagus. Jangan pertaruhkan kualitas ayam hanya dengan mencari makan alternatif yang harganya murah. Itu sangat rugi. Percuma Anda kasih harga pakan yang harganya murah, tapi kualitas ayam Anda jadi jelek dan akhirnya tidak bisa dijual. Itu rugi yang sangat besar. Lebih baik kasih makan yang bagus. Istilah Jawanya rodo ngoyo sithik, rodo boro sithik, tapi nanti hasilnya akan lebih bagus sesuai harapan. Itu pasti penjualannya nanti tidak mengkhianati proses. Penjualannya juga akan harganya lebih tinggi. Seperti itu kawan-kawan. Itu untuk makan. Terus untuk pola rawatan,
Nah itu kalau diumbar dari induan dari kecil, wah itu ayamnya bagus banget, sehat-sehat dan tenaganya bagus. Yang penting jangan dikasih pangkringan bambu. Kalau pangkringan bambu dadanya pasti bengkok. Kalau ayam aduan dadanya bengkok udah pasti jadi cacatan. Kalau jual sulit seperti itu kawan-kawan. Kalau ibarat harus kasih pangkringan, kasih papan yang luas, penampangnya yang luas. Jadi ketika dadanya itu jadi tumpuan di situ, mangkring itu tidak bengkok. Seperti itu. Tuh, terus untuk apalagi ya yang perlu saya sampaikan. Nah, nanti kalau 3 bulan indukannya udah ngerem lagi, udah netes lagi, itu anaknya di full umbar. Jangan sekali-kali pembesaran ayam aduan di box. Itu sangat salah kaprah. Di box memang cepat besar, cepat gemuk, tapi nggak bisa tarung nanti. Percuma, Anda tidak bisa jual. Kecuali Anda mau jual pedaging. Nah, kalau mau pengen gemuk, ayamnya yang penting buat Agustusan misalnya, mau dijual gendut-gendutan, nah itu silahkan di box. Tapi kalau enggak, harus diumbar full. Kasih pakan yang bagus, diumbar full. Jadi pertumbuhan ototnya bagus seiring dengan mapannya otot itu sendiri. Otot mapan, tulangan mapan. Begitu ayam berani dicoba, pasti pukulannya bagus, tekniknya udah bagus, langkahnya bagus. Insya Allah 1 kali coba aja, orang lain nonton seneng, pasti langsung terjual. Oke, seperti itu yang perlu saya sampaikan di part kali ini, di konten kali ini tentang pembahasan ternak. Ikuti terus channel Prabu Farm, insya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat seputar dunia ternak kita bagikan semuanya, kita ulas secara lengkap berdasarkan pengalaman yang pernah saya jalani. Tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani hobi ini hingga menjadi bisnis yang menghasilkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.